Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PPS Pilihan Porto Sehat. Sebagai seorang trader, siapapun itu pasti setiap melakukan trading menginginkan cuan, keuntungan. Tidak ada satupun yang tidak menginginkan laba, cuan, atau keuntungan. Nah, namun faktanya tidak semudah membalik tangan, tidak semudah itu, atau tidak semudah yang dicita-citakan. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dipatuhi selama melakukan dan menjalankan trading, ya. Ada beberapa kesalahan umum atau kesalahan yang selalu saja diulangi oleh semua trader, ya, ketika melakukan trading, ya. Dan akhirnya ini menjadi sebuah kesalahan yang lazim, yang umum dilakukan. Oleh karenanya, agar kita anti boncos, ya, banyak cuannya selama melakukan trading, maka kita harus menghindari hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, ya, selama melakukan trading itu. Nah, ini akan kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang lazim dan umum, ya, dilakukan oleh seorang trader ketika melaksanakan trading, sehingga cuan atau keuntungan yang diharapkan itu menjadi gagal. Oleh karenanya, silahkan simak video ini sampai tuntas untuk mendapatkan solusi kira-kira apa saja kebiasaan yang dilakukan oleh trader dan bagaimana cara mengatasinya. Kesalahan umum para trader, ya, kesalahan umum para trader yang biasa dilakukan tanpa disadari saat dia sudah menghadapi pasar atau market. Nah, yang pertama, floating loss atau nyangkut. Nah, ini, ya, apa sih floating loss atau nyangkut itu? Yaitu membiarkan kerugian terus membengkak tanpa stop loss atau cut loss. Dan biasanya berharap harga akan berbalik arah atau pullback, ya. Idealnya seorang trader itu harus menyiapkan dua skenario, itu harus, ya, saat buka posisi pada suatu saham atau emiten. Skenario pertama, jika saham itu naik, trader harus sudah menyiapkan kira-kira profit di level harga berapa, harus take profit, harus diambil, ya kan? Misalnya ini utamanya untuk seorang scalper, ya. Seorang scalper itu kalau dirasa setelah dikurangi komisi sekuritas itu untung, ya cepet-cepetan diambil, gitu ya. Yang penting win is win. Untung 1%, 1,5%, 2%, 3%, lebih-lebih diambil, ya. Karena bagi seorang scalper, rumus win is win, untung itu adalah nomor satu daripada buntung, ya toh. Itu. Kemudian skenario yang kedua, harus tahu pada level persentase berapa harus cut loss, harus stop loss, ya. Karena kalau tidak, yang terjadi, dan biasanya kita itu selalu berharap, ya, itu bukannya pullback balik, tetapi justru malah berketerusan akan melosor harga itu, ya kan. Nah, kalau sudah demikian, maka yang sering terjadi bagi seorang trader, biasanya yang semula diniatkan untuk trading intraday menjadi swing. Harapannya apa? Harapannya besok pagi kan naik, begitu. Nah, bagi mereka yang RDN-nya, ya kan, yang rekening dana nasabahnya gede sih nggak masalah, ya toh. Tapi kalau katakanlah hanya satu digit, ya toh, 2, 3, 4 atau 9 juta atau 10 juta lah maksimal, ya toh. Kemudian itu masuk di dua emiten atau bahkan mungkin masuk di satu emiten, satu saham, kemudian nyantol, ya sudah. Setelah itu sudah nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Padahal sebetulnya kita masih bisa berharap atau bisa melihat potensi di saham-saham lain pada hari dan saat itu. Nah, terus kenapa kok
kebanyakan orang itu masih membiarkan nyangkut atau falling loss? Karena ya ini penyebabnya. Setiap orang itu biasanya ngeyel, ya kan, karena egonya yang tidak mengakui analisa yang salah menyebabkan kerugian yang semakin besar. Nah, ini contoh saja yang terjadi, ya, yang terjadi pada hari ini, ya, utamanya di saham bumi atau dewa, ya. Nah, sudah tahu kalau potensinya itu bumi itu melorot terus, ya nggak mau menunggu, ya nggak mau menunggu, tetap memaksakan diri untuk masuk. Akibatnya apa? Ya akibatnya akan tergerus, ya kan. Nah, kemarin saya kebetulan baru saja menyampaikan potensi bumi MSCI gitu ya. Nah, ini terkait dengan euforia kita yang saat ini bumi itu lagi euforia MSCI, sehingga seringkali trader itu menjadi berharap luar biasa terhadap kenaikan harga bumi itu sendiri. Tapi faktanya dilihat dari hari ke hari sejak beberapa waktu yang lalu, ya, atau bahkan 7 hari yang lalu, itu potensi penurunannya itu terus menerus. Bahkan hari ini itu sudah bukan lagi higher low, tetapi posisinya sudah lower low. Nah, ini berat ini. Ini kalau sampai jebol di lower low yang kedua, maka akan dilosor terus ini. Ya, saya tidak ngeden-ngedeni, tapi saya hanya mendasarkan pada chart pattern yang nampak dan bisa kita lihat secara gamblang sampai dengan hari ini, tanggal 22 Januari 2026. Nah, ini. Nah, padahal di dalam trading itu kita do what you see, jangan do what you hope. Jadi kerjakan apa yang kamu lihat, jangan mengerjakan apa yang kamu harapkan, karena yang diharapkan itu belum kelihatan, itu belum nampak. Jadi ya sudah, ketika sudah untung ya ambil, ketika ini kelihatannya rugi ya cut loss saja gitu, cut loss saja. Tetapi memang harus kita perhitungkan pada risiko berapa. Nah, ini masing-masing orang profilnya itu beda-beda. Ada yang sampai 10% itu menter, ya karena memang RDE-nya gede, gitu. Ya berharap besok lusa naik. Tetapi bagi yang pas-pasan, ya kan, maka itu ya sudah deg-degan. Oleh karenanya ya harus kita pastikan, katakanlah kita punya RDN katakanlah 10 juta, ya mungkin toleransi risiko yang bisa kita lepaskan ya maksimal 2%. 2% dari 10 itu ya cukup banyak, 200.000 gitu ya, 200.000. Nah, itu ketika sudah lewat dari 2% ya harus kita cut loss, menunggu. Kalau kita tetap masih setia dengan satu emiten itu, kita tunggu sampai pada level berapa support yang paling dekat. Masih ada potensi nggak dia bablas ke support tersebut, atau barangkali setelah menyentuh support itu dia ada potensi balik enggak. Ini kalau kita masih setia terhadap emiten itu. Kalau toh tidak, seorang scalper biasanya langsung melihat ke saham atau emiten yang lain yang ketika itu saat itu melalui running take-nya cukup deras dan punya potensi yang lebih baik daripada saham yang barusan saja di stop loss, di cut loss tadi, ya. Jadi penyebab denial ini yang paling berat nih, paling berat, ya. Dan seringkali kita itu terjebak dalam ego. Loh, kok sampai terjadi seperti itu? Iya, karena rata-rata kita itu tidak tahu, ya, pada harga berapa, ya, sebaiknya kita itu cut loss, ya. Dan kita pun tidak ditopang dengan pertimbangan data yang kuat, ya. Tidak membaca grafik dulu, minimal technical analysis, ya. Kira-kira kalau sudah menyentuh support ini itu bagaimana? Nah, itu. Ya, ini yang menjadikan kita itu seperti berjalan di gelap, jadi nggak ngerti. Oleh karenanya ya hanya berdasarkan feeling saja, paling nanti naik, paling nanti balik gitu. Ini adalah kesalahan umum yang biasa dihadapi oleh trader, ya, yaitu floating loss atau nyangkut. Yang kedua adalah profit lenyap di gulung market. Nah, ini juga terkait erat dengan sifat sebagai manusia, ya. Karena apa? Karena semua trader, ya, tidak terkecuali, ya, begitu memutuskan membeli sebuah saham,
maka dipastikan hampir lupa semua itu, teori-teori itu hampir lupa gitu ya. Yang langsung dihadapi apa adalah fear and greed ya, kekhawatiran, ketakutan, dan ketamaan ya. Sehingga apa? Sehingga sudah jelas-jelas saat itu sudah floating profit ya, kita masih berharap sudah 3% profit, kita masih berharap ini masih bisa naik lagi nih menjadi 5% ya kan, wah ini bisa menjadi 6% dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita lupa bahwa sebetulnya kenaikan harga yang barangkali sudah mencapai misalnya 4 atau 5% itu sebetulnya sudah pada posisi pucuk. Nah ini pucuk, sampai kemudian kita lupa bahwa pada posisi harga itu rawan diguyur oleh atau market maker. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah diguyur dengan demikian derasnya, maka kita mau cut loss saja, mau keluar saja susahnya bukan main. Mengapa demikian? Nah ini karena apa? Kita ini retail pun tidak gede ya, tidak skala besar ya kan. Kalau hanya RDN 100 juta aja, waduh masih seupil kalau dibandingkan dengan besarnya, katakanlah besarnya volume misalnya di emiten atau saham bumi, wah itu ratusan miliar itu. Jadi kalau katakanlah kita punya RDN 100 juta apalagi kurang dari itu wah kecil. Dan biasanya kita ini dengan RDN yang tidak begitu besar itu ya, itu biasanya buy maupun sell-nya itu ya manual pakai ya laptop ya kan, pakai mouse atau pakai jari kalau itu menggunakan smartphone. Itu beda dengan yang market maker ya kan, mereka kalau beli maupun jual itu sudah bukan menggunakan tangan lagi, dia sudah menggunakan robot, sudah menggunakan mesin. Jadi kecepatannya itu luar biasa, sudah detik itu kecepatannya. Kalau kita ini waduh kadang-kadang apa maneh kalau sudah agak matara nggak jelas itu, notul aja keliru gitu. Notul itu keliru. Nah, dalam posisi demikian ketika diguyur ya, ditenggelamkan, saya jamin 1000%, maka sekalipun itu kita berkali-kali notul untuk supaya keluar ya toh, atau mau ngambil profit yang sudah tadi profit, itu menjadi hilang lenyap seketika. Yang terjadi adalah ya kegulung, akhirnya malah buntung ya, tidak untung malah buntung. Nah, apa sih penyebabnya? Ya sekali lagi penyebabnya adalah apa? Greedy ya toh, keserakahan. Wis jelas kita moto dikasih profit 2-3% gak dijupuk-jupuk, ngarepno yang lebih tinggi. Begitu tanpa sadar itu sudah harga tinggi, pocok, goyur sama akhirnya amblas. Nah ini, dan ini sangat biasa terjadi pada seorang trader, itu biasa. Makanya banyak yang masuk di kategori 90% fail daripada yang masuk di kategori 10% sukses. Nah itu, padahal ilmu ini janjane ya ora patu angel ya loh, ilmu ini ya, karena psikologi manusia itu yang kemudian menjadikan orang atau trader itu gagal di dalam melakukan trading ya. Itu yang kedua, profit lenyap di gulung market ya. Makanya win is win, ini terutama mereka yang penganut scalper ya, win is win. Masih 1,5% ambil, 2% ambil, aja nunggu lebih cukup di sini kan. Nanti kalau katakanlah bisa sampai cepet naik 6% dapat, alhamdulillah, itu berarti bonus ya. Tapi kalau sudah 4% ya toh, susah naik 5 turun lagi, 4 mau lihat turun lagi, dilihat apa overnya kok tambah saya tebel ya toh, iki bit kok tambah saya tipis-tipis, gak cepet-cepet diambil ya amblas. Nah itu. Nah untuk bisa seperti itu memang tidak semudah membalikkan tangan, perlu bekal ilmu ya, perlu pengalaman ya kan, dan perlu pembekalan. Nah, itu yang kedua. Ini kesalahan yang umum terjadi terhadap seorang trader. Nah, yang ketiga, ini belum memiliki trading style. Nah, ini terutama bagi pemula ya, bagi pemula. Bahkan mungkin setengah pemula atau setengah pengalaman pun juga seringkali itu
belum memiliki trading style ya, apalagi demikian banyaknya ya para mentor ya, bisa kita lihat di mana-mana lah, di YouTube termasuk di channel ini, itu kan banyak cara ya. Saya tidak menyalahkan ya, semua cara itu benar ya kan, selama cara itu menjadikan bertumbuh, menghasilkan untung. Karena tujuannya apa sih? Ya untung sudah. Bahwa untuk mendapatkan untung itu dalam melakukan analisa itu penuh dengan coretan di chartnya, ya monggo. Saya itu pernah melihat ya kan, pernah melihat seorang trader dalam melakukan analisa sampai chartnya lo ketok itu penuh dengan apa, indikator, ono moving average, ono MACD, ono RSI, ono stochastic oscillator, wakeh macam-macam. Ya saya hanya lihat saja gitu, karena bagi dia itu yang paling nyaman, ya monggo gitu loh. Mungkin bagi orang lain tambah mumet, ya ini apa itu loh kok ruwet, ya nggak apa-apa, mungkin nggak cocok bagi dia, tapi cocok bagi yang lain, dan faktanya untung, ya nggak apa-apa gitu. Itulah perlunya masing-masing orang mempunyai style yang sendiri-sendiri, ojo ikut-ikutan. Nah, bagi mereka yang belum memiliki trading style sendiri, nah ini biasanya berganti-ganti strategi ya, tergantung sapa sing nguruki, sing ngajari gitu. Di dalam membuat kesulitan semakin sulit. Katanya sana harus begini, karena sini harus begitu dan sebagainya. Akibatnya apa? Dalam melakukan trading itu menjadi penghambat untuk mendapatkan konsistensi hasil yang pasti. Nah, itu. Nah, ini. Jadi ketidakpastian tentang diri sendiri dan kurangnya sabar dalam mencari janji itu penyebab yang umum. Makanya, tapi saya juga pernah melihat ya, seorang trader bersih itu kalau melihat chart itu bersih. Cuma karena mungkin sudah terbiasa ya, sudah biasa. Jadi dia itu menganut aliran nut trading atau nut trader atau trader yang telanjang. Jadi artinya minim sekali menggunakan indikator itu. Ya, bahkan hanya kelihatan chart saja. Dia hanya cukup menggunakan support dan resisten saja. Ya, support yang namanya moving average apa itu nggak pakai, hanya support dan resisten. Itu aja. Itu pun mungkin karena dia sudah sering melihat, ya sudah sering melihat, oh supportnya di sini, resisten di sini, udah klasik. Jadi bukan harmonik support resisten menggunakan moving average ya, tapi menggunakan klasik support dan resisten. Jadi hanya garis lurus saja, garis lurus ya, yang membentang dari kanan ke kiri. Hanya itu saja yang dilihat. Bahkan karena sudah terbiasa dengan itu, dia nggak perlu lagi narik garis, dia cukup dengan mata telanjang, oh ini supportnya, ini resistennya gitu ya, cuan ya. Justru kalau dia itu diminta untuk garis-garis masang indikator, tambah mumet ini ya, tambah mumet. Nah ini, jadi masing-masing orang itu punya style. Ketika seseorang itu sudah mempunyai style sendiri dan terbukti growth ya, bertumbuh untung, ya sudah, berarti itu trademark dia ya, dan belum tentu cocok dengan kita ya. Intinya mana yang cocok gunakan secara konsisten, secara disiplin, dan buktinya apa? RDN kita bertumbuh. Nah itu aja. Kalau belum tumbuh ya perlu kita backtest, perlu kita lihat kira-kira apa yang belum konsisten, yang belum disiplin. Itu apa? Nah, ini yang untuk yang belum memiliki trading style. Yang berikutnya adalah hasil instan ya, dalam proses. Nah ini seringkali kita itu memandang trading ya itu sebagai jalan untuk cepat kaya. Hampir semua orang nek kepingin sugih ya trading, wah kleru ya kan. Itu kalau kita punya paradigma bahwa menjadi seorang trader itu adalah jalan menuju cepat kaya secara instan, wis akeh rungkate, banyak bangkrutnya ya kan. Tetapi kalau kita niatkan untuk belajar disiplin dan sabar lewat trading, nah itu yang benar. Itu yang benar. Karena apa? Karena ketika kita trading, maka disitulah
diuji kedisiplinan kita, konsistensi kita, dan kesabaran kita. Itu jawabnya di situ. Bukan untuk ya apa cepet beli, setelah itu dijual untung. Wah, tidak semudah itu. Makanya saya sependapat, dan ini saya merasakan sendiri, bahwa yang namanya trading itu bukan jalan untuk cepat kaya. Ya, ketika kita sudah punya paradigma seperti itu, maka pasti ya kita akan tidak mau belajar, mengabaikan waktu untuk belajar dan berlatih. Ya, itu. Ya, apa sih yang menyebabkan ini semua? Ya, penyebabnya karena kita terpaku pada gaya hidup mewah itu yang dipamerkan di media massa. Banyak toh ya di luaran sana itu yang menyampaikan itu 100.000 jadi 10 miliar, 1 miliar jadi sekian ratus miliar, buat enak gitu. Iya, semua serba wah. Nah, kemudian ditunjukkan gitu kemewahan-kemewahan yang dia miliki gitu, seolah-olah itu gampang sekali gitu loh. Nah, ini karena kita sudah terkooptasi oleh pemahaman yang seperti itu, maka sampai pada suatu konklusi bahwa nek cepet sugi iku kudu trading. Wah, kleru. Justru yang terjadi nek cepet rungkat ya toh yo trading itu, karena high risk ini ya kan, high risk. Jadi yang namanya trading itu termasuk high risk. Yang low risk apa? Yo deposito itu ya toh, yang low risk itu. Ini karena ini termasuk investasi yang high risk. Karena apa sih? Karena trading di saham atau di apapun ya, itu adalah jenis investasi yang sangat aktif. Artinya apa? Artinya setiap saat ya kita itu diharuskan untuk melihat dari waktu ke waktu perkembangan market. Nah, itu. Jadi beda ya kan. Nah, kalau deposito kan enggak letak nongone wis mbus, pokoknya 1 bulan dapat berapa persen gitu, 1 tahun berapa persen, 4% atau 5% atau mungkin malah kurang gitu. Tapi kalau ini enggak ya, kalau yang namanya saham ini enggak, perlu ilmu, perlu latihan, perlu belajar, dan perlu mindset yang benar ya. Itu adalah trading saham. Yang berikutnya, nah ini yang paling banyak, ini ketergantungan dalam trading. Ini yang paling banyak ini. Jadi banyak sekali ya, terutama pemula ya, yang pemula yang rodok malas belajar ya, bukan rodok tapi malas belajar gitu ya, selalu menggantungkan pada sinyal orang lain. Ya, padahal untuk diketahui saja, yang memberi sinyal itu pun loh tidak bisa menjamin atas kebenaran sinyal yang diberi. Gak ono senjamin. Sekelas apapun, seprofesional apapun trader tidak akan bisa menjamin bahwa besok beli saham ini pasti naik, besok ora ono. Gak ada ini. Nah, berarti nggak ada dan tidak bisa dijamin kebenarannya. Terus yang benar apa? Yang benar ya kondisi pasar saat itu. Itu yang paling benar. Semua yang diberikan itu hanya sebatas rekomendasi, bukan sebuah kepastian. Rekomendasi itu apa? Ya potensi. Nah, tentu potensi itu diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan analisa teknis, ya kan? Analisa apapun lah, bandarmologi, kemudian fundamental ya, itu saja masih meleset gitu. Apalagi kalau hanya asal bunyi, itu namanya main tebak-tebakan ya kan ya, itu saja masih meleset. Dan sebagai seorang trader memang harus, walaupun meleset kan probabilitasnya itu menjadi semakin mengecil daripada belas ketiplas kita tidak ada dasar ilmunya sama sekali. Yang terjadi apa? Yang tidak didadasi oleh ilmu dan tidak mau malas belajar, ya selalu mengandalkan sinyal pada orang lain. Yang akhirnya apa? Ya kemakan sama pom-pom. Mestinya orang sudah pada jualan, dia malah beli. Yang terjadi nyangkut di pucuk, floating loss lah terjadi. Itu. Ya, jadi jangan sampai kita itu dengan berjalannya waktu selalu saja
mencari sinyal kepada pihak orang lain yang belum tentu orang lain atau pihak lain itu benar, ya kan, benar. Jadi kita harus belajar sendiri, ya kan. Kalau toh di awal belajar sama orang lain itu boleh, ya kan, tetapi harus belajar betul, ya, belajar betul, tidak hanya sekedar mencari sinyal, ya. Sehingga harapannya ketika suatu saat kita sudah menemukan style trading sendiri, ya sudah, kita bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Memang di awal memang kita harus belajar, dan media belajar itu banyak sekali, ya kan. Bisa ikut kelas kalau kita memang percaya, ya kan. Bisa lewat YouTube, banyak sekali informasi itu, ya. Tapi yang penting kita harus paham tentang apa yang kita beli dan mengapa kita beli. Nah, itu. Yang berikutnya yang sering terjadi, ini menggunakan uang panas. Ya, ini jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai. Karena apa? Trading itu sebetulnya adalah urusan psikologi. Ketika psikologi kita itu rusak, terganggu pada saat kita trading, maka yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, ya. Kita akan gerusa-gerusu, kemerungsung, kayak ndang untung, gitu, kayak ndang cuan. Lah, justru malah yang terjadi itu malah sebaliknya, ya, malah boncos, ya. Maka sebaiknya sedapat mungkin ketika kita trading, RDN kita itu jangan menggunakan dana yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena itu bisa menciptakan tekanan psikologis. Amit-amit jangan sampai malah menggunakan uang dari pinjol, waris, amit-amit, ya kan. Karena apapun uang pinjaman, ya kan, itu bayarnya pasti, tapi pendapatannya belum pasti. Ini ya repot ini, ya kan. Ini kan belum pasti trading ini, ya, sangat tergantung dari pasar, ya. Seorang trader profesional pun tidak bisa memastikan bahwa besok saya untung terhadap emiten, gak iso, ya. Lah, dalam kondisi seperti itu, kalau RDN-nya itu diisi dengan dana yang panas, ya toh, maka dipastikan selama dia menjalankan trading, maka beban psikologinya akan menjadi besar, dan itu akan menjadikan keputusan yang selalu salah. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, ini ya tekanan ekonomi atau rasa percaya diri berlebih, ya, sering mendorong trader untuk mengambil risiko. Jadi semakin percaya nih, gitu, wis gak popo aku nyilih bungane 5%, tapi mari ngono, ya tuh, dengan trading ini saya bisa menghasilkan lebih dari 10%. Wah, pede, gitu. Dia nggak mikir bahwa market itu bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan. Seperti contohnya hari ini, ya kan, siapa yang menyangka bahwa bumi itu, ya kan, akan semakin turun, ya kan, seperti itu. Pasti ya semuanya, terutama yang nyangkut-nyangkut di atas, masih berharap akan naik lagi, gitu. Karena apa? Euforia dari MSCI, gitu. Nah, berhentinya kapan bumi ini? Tidak ada yang tahu, gitu. Terus apakah nanti masuk MSCI atau tidak bumi itu? Ya kalau sing weruh. Nah, artinya apa? Tidak pasti pasar itu. Nah, sementara ketika kita trading maksud saya, menggunakan RDN dari uang panas. Nah, itu. Makanya ini sedapat mungkin hindari. Yang kita gunakan adalah uang dingin. Walaupun jumlahnya sedikit, nggak masalah. Tapi lebih nyaman, lebih aman, secara psikologi lebih enteng, dan insya Allah itu bisa menjadikan dasar keputusan yang benar dan akurat. Nah, terus berikutnya adalah, ini revenge trading. Itu jadi apa ini ya? Kemaruk, ya, itu jadi menantang, ya, kondisi. Jadi ketika dia masuk, ya, itu lebih kepada balas dendam. Jadi habis kena floating loss atau habis cut loss, dia kepengin ndang balik, segera balik modal atau plus untung, ya, syukur-syukur. Sehingga apa yang terjadi? Lot yang dimasukkan itu menjadi lebih banyak. Kalau semurah dia mungkin cukup beli 100 lot atau 1000 lot misalnya, ya, maka ketika masuk lagi, ya, dia mendua kali lipat lot itu atau lebih besar lagi. Harapannya segera kembali loss yang baru saja dialami. Ini hal yang biasa dan sering dialami oleh trader, ya kan.
langsung masuk pasar dengan lot lebih besar setelah mengalami kerugian untuk merebut kembali uang hilang. Nah ini biasanya kalau sudah seperti ini emosinya itu nggak nggak sehat lagi sudah, karena isinya hanya emosional ya. Penyebabnya apa? Ya menyesal, marah, ya toh, tidak mau menerima kekalahan, ya kan. Akhirnya apa? Memicu tindakan impulsif dan berlebihan dalam trading. Overtrade saja di dalam trading itu tidak bagus. Ya, yang bagus ya sudah, kalau sudah dikasih alhamdulillah 1%, 2%, 3%, wis leren, tutup laptop, tutup smartphone. Ya. Kecuali kalau kita masih bisa berpikir jernih, ya toh, pasarnya masih mendukung, ya silahkan kita mencari ya. Tapi kalau sudah untung, pasarnya kok tidak mendukung, ya wis tutup sudah. Besok lagi. Wong pasar itu masih setiap hari ada kok. Nah, yang terjadi over trading, berkali-kali trading. Yang terjadi apa? Ya tadi yang di awal saya sebutkan. Justru keuntungan yang sudah diperoleh itu amblas dimakan pasar. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya. Hal-hal yang biasa terjadi terhadap atau bagi seorang trader, ya, sehingga menjadikan trader itu masuk dalam kategori 90% gagal. Nah, yang bisa berhasil ya yang bisa mengatasi dari nomor 1 sampai nomor 7 yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam persentase 10% ya dari kata profesional yang berhasil dan tidak termasuk dalam lingkup 90% yang gagal. Dengan catatan kita mau disiplin, kita mau sabar ya, dan mensyukuri apa yang sudah kita peroleh di hari itu ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Salam cuan, semoga sukses. Jangan lupa like dan subscribe. Bila mana ini bisa bermanfaat juga oleh rekan-rekan yang lain, silahkan di-share ya, atau juga silahkan di komen ya. Insya Allah saya akan merespon terhadap komen-komen yang sependapat maupun yang tidak sependapat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.